Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo guys, kalian tahu nggak sih saat ini dunia pendidikan itu sedang mengalami perubahan yang besar. Kira-kira apa ya perubahannya? Perubahannya itu adanya AI Generative Text. AI Generative Text merupakan teknologi kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan teks maupun jawaban secara otomatis berdasarkan permintaan penggunanya. Bagi mahasiswa, AI ini sangat bermanfaat sekali dan tentunya berguna karena AI bisa membantu mencari ide untuk tegas, menjelaskan materi kuliah yang sulit, serta memperbaiki tulisan yang belum dikumpulkan sebelum dikumpulkan. Tapi di sisi lain juga, AI mempunyai kekhawatiran jika mahasiswa menggunakan secara berlebihan, contohnya seperti copy paste sehingga menimbulkan plagiarisme. Tapi kalian pernah nggak sih kepikiran AI itu sebenarnya bisa meningkatkan kreativitas mahasiswa nggak sih? Atau malah bisa menjadi ancaman bagi infografis akademisnya? Yuk kita simak sama-sama pembahasannya. Mahasiswa baru menemukan topik penelitian tentang lingkungan. Dengan AI, tolong berikan 5 ide topik penelitian tentang energi terbarukan yang relevan di Indonesia. Hasilnya, AI bisa memberi beberapa opsi, misalnya penggunaan panel surya di pedesaan, potensi biomasa, inovasi baterai ramah lingkungan, dan lainnya. Yang kedua, ada simulasi diskusi. Contohnya itu mahasiswa belajar tentang ekonomi kritis versus monetarisme. Dengan AI, mahasiswa bisa meminta AI berperan sebagai pendukung kritis, sementara dirinya menjadi pendukung monetarisme, lalu berdebat. Hasilnya, diskusi jadi lebih interaktif dan membuat konsep suatu dunia mudah dipahami melalui perbandingan. Yang ketiga ada personal tutor. Yaitu kasus itu mahasiswa sedang belajar tentang kalor jenis mata kuliah fisika dasar, tetapi penjelasan buku terasa sulit. Contohnya itu jelaskan kembali konsep kalor jenis dengan gaya bahasa akademik. AI, kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menjadikan suatu 1 kilogram zat sebesar 1 derajat Celcius tanpa mengubah wujudnya menjadi tersebut. Yang keempat adalah koreksi dan penyempurnaan draft. Contohnya itu mahasiswa sudah menulis draft esai dengan AI periksa tata bahasa, struktur kalimat, dan logika tulisan saya. Hasilnya, AI bisa menunjukkan kalimat yang kurang jelas, memberikan saran kalau yang lebih betul, atau menyarankan variasi kosakata teks. Nah, ketika kita membicarakan AI generative text, pasti ada 2 hal yang kontras, yaitu peluang dan juga tantangan. Di satu sisi, teknologi AI ini bisa menjadi peluang yang besar. Bayangkan kita bisa belajar selama 24 jam, kita bisa mencari ide-ide, kita juga bisa mencari referensi, kita juga bisa menulis esai, dan kita juga bisa mengakses bantuan belajar kapan saja dan juga di mana saja. Semua itu tentu mendorong kreativitas dan pembelajaran lebih personal. Nah, namun di sisi itu ada tantangan yang harus kita hadapi. Tantangan terbesarnya apalagi adalah plagiarisme. Kalau kita sebagai mahasiswa hanya mengcopy saja, tidak berpikir secara kritis. Nah, kalau kebiasaan ini kita terus-terusan kita ulang, pasti kita akan kehilangan kemampuan berpikir, beranalisis secara mandiri. Kalau kita apa-apa
kapasitas kita untuk mengerjakan tugas secara mandiri, terus secara berusaha sendiri. Kita itu bakal males banget kalau kita terlalu bergantung sama AI. Belum lagi ancaman misinformasi. Kita kan tahu ya, AI juga sering berhalusinasi. AI itu memberikan jawaban yang tampak meyakinkan untuk kita, tapi ternyata informasi yang AI berikan itu salah. Jadi kita karena kita tidak mengkaji ulang, tidak menganalisis ulang, tidak berpikir kritis, kita percaya dan langsung mengambil data dari essay tersebut. Konteks transformasi digital, jadi si AI ini memaksa institusi pendidikan untuk beradaptasi. Kampus hanya menyediakan metode penilaian, juga kurikulum, sehingga mahasiswa harus mampu mengembangkan kemampuannya, terus daya kritisnya, daya berpikirnya, daya analisisnya. Jadi kampus tidak menggunakan metode pembelajaran lama yang hafalan, tidak ya. Nah, jadi AI generative text ini itu seperti dua sisi mata uang. Dia bisa menjadi peluang dan juga bisa menjadi tantangan. Dia bisa menjadi sebuah peluang emas untuk kita kalau kita menggunakannya dengan bijak, tapi dia juga bisa menjadi sebuah tantangan kalau kita tidak bisa menggunakannya dengan bijak. Kembali lagi kepada diri masing-masing dan juga kesadaran orang-orang. Kesimpulannya, AI sangat bermanfaat jika digunakan dengan benar. Contohnya sebagai bahan referensi untuk mengerjakan tugas atau mencari proyek yang akan kita kerjakan. Selain itu, dalam penggunaan AI juga harus diperhatikan agar tidak terjadinya plagiarisme dan digunakan sebagai bahan contekan jika sedang ujian maupun mengerjakan tugas. Mahasiswa sebaiknya menggunakan AI generative text secara etis, kritis, dan bertanggung jawab. Artinya di mana AI diposisikan hanya sebagai alat pendukung untuk mempercepat proses belajarnya saja, bukan sebagai pengganti berpikir, menulis, ataupun menganalisis.